Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devina Ramadhani dengan NIM 17035210057 dari Program Studi D4 Administrasi Perkantoran Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Analisis Sistem Penyimpanan dan Penemuan Kembali Arsip Dinamis pada Divisi Sekretariat Perusahaan, Kepatuhan, dan Manajemen Risiko di PT Asuransi Askedo Syariah. Bab pertama, pendahuluan. Latar belakang dari penelitian saya adalah yang pertama, seiring dengan berkembangnya instansi pemerintah maupun swasta, maka kebutuhan akan informasi juga akan semakin meningkat, dan salah satu sumber informasi tersebut adalah arsip. Penyimpanan arsip yang baik juga dapat menjadi salah satu indikator bahwa perusahaan tersebut telah mengelola arsip dengan baik. Akan tetapi sistem penyimpanan arsip seringkali belum berjalan dengan baik. Hal ini juga sering disebabkan karena belum tercukupinya sarana dan prasarana sebagai tempat untuk menyimpan arsip yang nantinya akan menghambat proses penemuan kembali arsip. Lalu belum terdapatnya sistem e-arsip yang akan memudahkan karyawannya dalam mencari dan menemukan arsip yang dibutuhkan. Lalu di sini saya telah melakukan pra-riset sebelumnya dan dari hasil pra-riset dapat terlihat bahwa sistem penyimpanan arsip masih belum sepenuhnya optimal dan masih harus terus ditingkatkan. Begitupun sarana prasarana yang menjadi pendukung bagi sistem penyimpanan arsip, di mana sarana prasarana yang memadai juga nantinya dapat memudahkan dalam proses penemuan kembali arsip dinamis. Lalu untuk pertanyaan penelitian, yang pertama adalah apa sistem yang digunakan dalam sistem penyimpanan arsip dinamis pada divisi sekretariat perusahaan, kepatuhan, dan manajemen risiko di PT Asuransi Asfida Syariah. Dan yang kedua, bagaimana langkah penyimpanan dan penemuan kembali arsip dinamis pada divisi sekretariat perusahaan, kepatuhan, dan manajemen risiko di PT Asuransi Asfida Syariah. Dan yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penyimpanan dan penemuan kembali arsip dinamis pada divisi sekretariat perusahaan, kepatuhan, dan manajemen risiko di PT Asuransi Askedo Syariah. Lalu ada tujuan penelitian. Yang pertama adalah untuk mengetahui sistem penyimpanan arsip dinamis pada divisi sekretariat perusahaan, kepatuhan, dan manajemen risiko di PT Asuransi Askedo Syariah. Yang kedua untuk mengetahui langkah penyimpanan dan penemuan kembali arsip dinamis pada divisi sekretariat perusahaan, kepatuhan, dan manajemen risiko di PT Asuransi Askedo Syariah. Dan yang ketiga untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip dinamis pada divisi sekretariat perusahaan, kepatuhan, dan manajemen risiko di PT Asuransi Askedo Syariah. Lalu yang kedua, ada kajian teori. Yang pertama, pengertian arsip dinamis. Menurut Nia dan Arum Irhandayanisi, arsip dinamis merupakan arsip yang masih digunakan dan dibutuhkan secara langsung dalam sebuah organisasi untuk keberlangsungan perencanaan, pelaksanaan, maupun penyelenggaraan kegiatan administrasi perkantoran yang disimpan dalam jangka waktu tertentu. Arsip dinamis sendiri terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada arsip aktif, yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya masih tinggi. Lalu yang kedua ada arsip inaktif, yaitu arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun, akan tetapi masih dipergunakan sebagai referensi. Lalu yang terakhir ada arsip vital. Arsip ini merupakan persyaratan dasar bagi pencipta arsip, dan arsip ini tidak dapat digantikan apabila rusak atau hilang. Lalu yang kedua ada fungsi dan peranan arsip. Arsip memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber informasi. Oleh karena itu, arsip juga berperan penting dalam pengambilan keputusan bagi sebuah organisasi atau institusi. Dan menurut Octaviana, arsip ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer sendiri adalah fungsi yang berdasarkan keterkaitan penyusunan arsip sebagai penunjang pada saat kegiatan tersebut berlangsung. Lalu ada fungsi sekunder, yaitu fungsi yang berlandaskan kepentingan penggunaan arsip bagi sebuah organisasi. Lalu yang ketiga, ada macam-macam sistem penyimpanan arsip. Menurut Nusradi Nur dan Helmina pada tahun 2022, secara umum terdapat 5 cara untuk penyimpanan arsip. Yang pertama adalah sistem abjad atau alphabetical filing system. Yang kedua adalah sistem masalah atau subject filing system. Yang ketiga adalah sistem nomor atau numerical filing system. Yang keempat adalah sistem tanggal atau chronological filing system, dan yang kelima adalah sistem wilayah atau geographical filing system. Lalu terdapat langkah-langkah penyimpanan arsip.
Menurut Sugiarto, dalam Suhendi, terdapat dua macam prosedur penyimpanan, yaitu penyimpanan sementara atau file pending dan penyimpanan file yang telah diproses atau file tetap, di mana penyimpanan ini terdiri dari 5 indikator. Yang pertama adalah pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan cara memeriksa setiap lembar dokumen apakah dokumen tersebut sudah siap disimpan atau belum. Jika iya, kita akan memberi tanda berupa tulisan atau centang. Dan setelah diperiksa, dokumen tersebut akan diindeks dengan menentukan nama, subjek, atau kata tangkap disesuaikan dengan sistem yang digunakan. Setelah itu, kita akan memberi tanda pada kata tangkap tersebut dengan menggunakan highlighter atau pulpen berwarna. Lalu setelah memberi tanda, kita akan menyortir dokumen berdasarkan indeks yang telah dibuat sebelumnya untuk memudahkan penyimpanan. Dan langkah terakhir adalah penyimpanan, di mana semua dokumen disimpan sesuai dengan sistem penyimpanan yang digunakan. Yang kelima ada langkah penemuan kembali arsip. Menurut Sutisna dan Satmesi dalam Susanti dan Puspasari, terdapat berbagai macam penemuan arsip berdasarkan penyimpanannya, antara lain, yang pertama ada berdasarkan abjad. Langkah pertama adalah kita mencari kartu indeks dalam kotak kartu. Setelah itu kita tinggal mencocokkan kartu indeks dengan kode tempat penyimpanan tersebut. Lalu ada berdasarkan tanggal. Dalam sistem penemuan berdasarkan tanggal, kode arsip ditentukan berdasarkan tanggal surat, baik surat masuk ataupun surat keluar. Jadi kita tinggal melihat kapan surat tersebut diterima atau dikirim. Selanjutnya ada berdasarkan nomor berurutan. Untuk penemuan arsip berdasarkan sistem nomor berurutan, langkah pertama yaitu kita tinggal melihat dokumen tersebut melalui kartu indeks. Misalkan nomor kode simpan, surat yang akan kita ambil adalah nomor 127. Maka surat tersebut akan ada di laci kedua dengan nomor laci 101 sampai 200, sekat ketiga atau nomor sekat 121 sampai 130, dan filenya nomor 127. Lalu ada berdasarkan nomor terminal digit. Untuk penemuan berdasarkan terminal digit, kita harus melihat dua angka terakhir dokumen tersebut, dikarenakan dua angka terakhir ini akan menjadi nomor yang menunjukkan laci dan guide surat tersebut. Angka ketiga dari belakang akan menjadi nomor folder, dan angka keempat akan menjadi urutan surat tersebut. Misalkan nomor surat yang akan dicari adalah 001247. Dua angka terakhirnya adalah 47 yang berarti surat tersebut ada di laci kelima dengan nomor laci 40 sampai 49. Sekat nomor 47 atau sekat ke-8, folder nomor 2 atau folder ketiga, dan surat nomor 1 atau surat kedua. Lalu ada berdasarkan subjek, langkah pertama kita akan melihat daftar klasifikasi arsipnya terlebih dahulu, lalu kita cari kartu indeks, setelah itu kita lihat kode penyimpanan pada kartu indeks, dan kita mencari surat pada laci, dan guide, dan folder yang sesuai dengan kode yang tertera. Lalu ada berdasarkan wilayah. Yang pertama adalah kita mencari kartu indeks dalam kotak kartu, lalu kita tinggal mencocokkan kartu indeks dengan kode tempat penyimpanan sesuai dengan wilayah tertentu. Selanjutnya, terdapat penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Laili pada tahun 2023 yang berjudul Analisis Prosedur Penyimpanan Arsip dalam Menunjang Efektivitas Kerja Pegawai di Kantor Bawaslu Kota Palembang. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan studi literatur. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penyimpanan arsip di Bawaslu Kota Palembang telah berjalan cukup baik meskipun terdapat beberapa faktor penghambat yang diidentifikasi, termasuk kekurangan dalam peralatan, sarana prasarana, dan kurangnya sumber daya manusia yang terlatih untuk mengelola arsip secara efektif. Meskipun demikian, sistem kearsipan yang cukup baik ini tidak mengganggu efektivitas pegawai. Lalu yang selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Husna pada tahun 2021 yang berjudul Evaluasi Penggunaan Sistem Kearsipan Dinamis atau SIKD sebagai sarana temu kembali arsip di Bapeda Provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan metode observasi, partisipan, dan wawancara.
Dan kesimpulan dari penelitian ini adalah proses temu kembali arsip melalui SIKD di Bapeda Jawa Tengah ini sudah sangat membantu Arsiparis dalam melakukan penelusuran sehingga arsip yang diinginkan lebih mudah dan cepat untuk ditemukan dengan adanya fitur pencarian arsip. Namun masih terdapat beberapa kendala eh, di mana masih ada beberapa bidang yang menyimpan arsip ini tidak berdasarkan nomor klasifikasinya, sehingga pencarian akan membutuhkan lebih banyak waktu. Dan sistem klasifikasi dalam SIKD yang belum diperbaharui, akses internet yang sering kali down dan terbatasnya komputer, serta terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten dalam menggunakan SIKD ini. Lalu yang selanjutnya, bab 3 ada metodologi penelitian. Untuk tempat penelitian, ini ada di PT Asuransi Askeda Syariah dan waktu penelitiannya itu dimulai dari bulan Agustus 2024 sampai dengan bulan Januari 2025. Untuk desain penelitiannya, ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teknik pengumpulan datanya adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Untuk teknik keabsahan data, uji keabsahan data ini menggunakan teknik triangulasi data, di mana dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi itu dilakukan pencarian untuk mendapatkan sumber data yang sama. Lalu yang selanjutnya ada sumber data dan sampel penelitian. Sumber data dari penelitian ini menggunakan data primer maupun sekunder, di mana data primer didapatkan dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder didapatkan dari hasil studi pustaka. Teknik pemilihan sampel pada penelitian ini juga menggunakan pengambilan sampel purposive sampling dengan jumlah informan sebanyak 4 orang pegawai dari divisi terkait yang melakukan pengelolaan arsip dinamis itu sendiri. Untuk teknik analisis data, penelitian ini menggunakan teknik analisa data Miles and Haberman dengan langkah-langkah analisa yang terdiri dari 4 langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan yang terakhir ada penarikan kesimpulan dan verifikasi. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.